Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pagi ini saya diminta menjelaskan tentang hukum penyembelihan kurban di luar manhar. Bisa di Indonesia, di Malaysia, di berbagai negara. Boleh atau tidak. Ini isu yang luar biasa. Berawal tahun haji ini Kemenak bikin proposal ke MUI untuk minta legitimasi fatwa, boleh tidak dam itu disembelih di Indonesia. Di luar dugaan, MUI mengingatkan fatwa tempo dulu itu tidak boleh. Saya akhirnya terkejut. Otoritas penyelenggara haji Saudi membolehkan. Terkejutnya saya sendiri belum tahu kayak apa wujud pembolehan itu baru dari informasi. Yang kedua, otoritas fatwa di Saudi itu tidak dilakukan kecuali oleh Darul Iftah. Maka kok berani penyelenggara haji mengeluarkan fatwa? Itu yang menjadi tanda tanya saya. Sementara kajian di Mesir membolehkan. Teman-teman ulama Undakara Jawa Barat membolehkan. Maka materi yang diberikan ke saya ini cukup berat. Kira-kira boleh apa tidak kira-kira. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai masukan untuk bisa dikaji lebih dalam. Bapak Ibu, sebelum masuk pada pembahasan utamanya, kita harus tahu dulu macam-macam kurban itu. Sehingga nanti ketika membaca ayat, membaca hadis, itu bisa memahami secara proporsional. Ayat itu makomnya pada kurban apa. Karena jenis-jenis kurban itu beda-beda, hukumnya beda, distribusinya beda. Sehingga kapan ya kita ini nanti menjadi arif? Oh, hadis itu sahih, porsinya ada di kurban ini. Itu ceritanya. Saya ingin tegaskan lagi secara spesifik. Katakanlah kurban itu terkait haji. Ada dua macam. Satu disebut hadiyu. Wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal. Walaupun dalam hadis
biasa disebut nusuk, tapi nusuk itu umum. Segala peribadatan juga layak dinamakan nusuk, sehingga nanti dikenal manasik. Mulai dari tawafnya, dari sa'inya, dari kurbannya, lempar jumroh, itu bagian dari manasik haji. Tapi istilah yang spesifik itu adalah haji. Nah, yang kedua terkait dengan haji adalah dam. Dam ini dampak dari pelanggaran manasik haji. Tentu wujudnya dam tidak harus menyembelih kurban. Sangat bergantung macam-macam jenis pelanggaran manasik haji. Orang kalau sudah berihram kan tidak boleh berburu misalnya. Nah, kok ada ya teman kita dengan berpakaian ihram berburu. Berburu apa kira-kira? Biasanya berburu duit, sambil jualan rujak. Masya Allah Ustaz, di Arafah ada yang jualan rujak Ustaz. Kenapa? Ingin beli? Jangan. Bukan karena harganya mahal, harganya 30 real. Kalau kali 4.000, satu porsinya berapa Pak? 120.000. Permasalahannya bukan duitnya, habis makan murus sampai nanti. Gak sembarangan kan, kita sudah bekali. Sebelum kita tarwiyah, kita sudah sarankan membawa bekal makan. Siapa tahu dibutuhkan ketika di Arafah, di Muzdalifah. Kalau di Mina banyak kita temukan makanan. Nah, karena banyak yang beli, waduh enak makannya Pak. Setelah itu banyak jamaah yang bermasalah, itu berburu Pak. Iya, kalau nggak sedang ihram. Sedang ihram mungkin berburu apa? Kenada. Besarannya dam apa? Yang senilai binatang yang diburu. Itu kerjaan saya kalau manu, itu mencari pelanggaran. Ayo melanggar. Melanggar apa Ustaz? Masa sedang kain ihram nyuwun koper? Kan tidak boleh. Ada yang namanya kepala tertempeli sesuatu. Andaikan pakai payung aja, didesain payungnya tidak menempel kepala. Kenada. Berapa Ustaz? Itu 200 real. Yang menentukan bukan Allah, bukan Rasul. Orang yang punya otoritas mengeluarkan fatwa. Bayarnya kemana Ustaz? Sana ke Riyadh, ibu kota sana. Atau titip saya? Titip Ustaz saja. Alhamdulillah dapat titipan. Kira-kira oleh Ustaz dipakai apa Pak? Dikirimkan ke Riyadh Pak? Enggak. Ayo pelanggaran. Apa pelanggarannya? Sholat kok pakai kedung dalam kondisi ihram? Nggak boleh. Ada sesuatu yang nempel pada kepala, kena lagi pelanggaran. Waktu ihram nyambuti bulu ketiak, ayo pelanggar. Pokoknya kayak polisi gitu loh, tahu apapun yang namanya pelanggaran tahu. Alhamdulillah berkat mengumpulkan dam-dam gini, pulang bisa beli Avanza. Iya, itu cerita. Berbeda kalau pelanggarannya terhadap
kewajiban haji. Tidak bisa lempar jumroh. Kenapa? Pulang dari Musdalifah itu jam 10 malam, Pak. Sampai di Mina sudah capek, gagal melempar jumroh akobah. Solusinya kena apa? Karena ini termasuk kewajiban haji, wujudnya menyembelih apa? Kurban. Itu namanya supaya dibedakan, karena di Indonesia itu tidak dibedakan. Heran, orang yang haji tamattu kena dam, namanya dam tamattu. Loh, orang melaksanakan haji tamattu itu pelanggarannya mana gitu. Jumhur ulama mengatakan yang afdal malah haji tamattu. Kenapa berselisih ulama? Gara-gara bingung menentukan sak janjane hajinya Rasul itu haji apa? Itu yang bingung. Ada yang mempersesikan haji tamattu, ada yang mempersesikan haji qirah. Nah, yang lucu teman saya itu ngotot haji ifrad yang afdal gitu. Gara-gara Rasul bilang, kalau tahun depan saya pergi haji, saya tidak akan membawa hadiah. Itu cerita. Bagi saya, karena semua tuntunan Rasul, ya semuanya afdal. Begitu ngotot yang afdal itu adalah haji ifrad, saya hanya bilang, Anda itu kan punya cara berpikir, Quran lebih hebat daripada hadis toh? Iya. Cari jenis haji ifrad dalam Quran. Ada. Kalau haji tamattu ada, mestinya sampai itu mendahulukan haji tamattu. Iya ya. Nah, itu namanya senjata makan Tuhan. Berbeda kalau Quran dan hadis harus disejajarkan. Itu ceritanya. Jadi mudzakarah Jawa Barat memulihkan, itu namanya Lah yang ketiga, menyembelih kurban dalam rangka syukuran hari raya Idul Adha. Namanya apa? Udhiyah. Harus dipilah sama-sama kurban. Ada lagi kurban terkait syukuran kelahiran anak, nanti namanya akikah, namanya kurban. Tidak boleh akikah kok nyembelih ayam. Nah, kalau nyembelih ayam itu namanya selamatan gitu. Bukan akikah. Itu ceritanya. Yang disembelih adalah bahimatul an'am, unta dengan sejenisnya, entah itu ba'ir, entah unta budnu, entah unta jamal, entah unta yang namanya macam-macam, jazur, jenisnya macam-macam, sapi dan sejenisnya, termasuk kerbau, kuda dan lain sebagainya. Kemudian kambing dan sejenisnya. Yang susah tidak ada nasnya adalah persilangan antara kuda dengan keledai, melahirkan keturunan namanya bigol atau bagol. Dikategorikan kambing atau dikategorikan sapi karena tidak jelas, masuk wilayah ijtihad. Kalau sudah masuk wilayah ijtihad, pasti terjadi perbedaan pendapat. Harus siap dan harus pandai-pandai menghargai pendapat orang lain, merasa benar dengan pendapatnya boleh dan harus begitu. Tapi merasa paling benar ini yang harus dihindari. Nah, ketika diskusi itu kita arahnya kemana gitu loh.
mau kurban yang hadiyu atau kurban yang dam atau kurban yang udhiyah. Itu yang harus didefinisikan dulu sebelum kajian. Kalau enggak, waduh, jadi rancu tumpang tindih. Nah, yang kita inginkan sekarang itu adalah dua saja, dam dan hadiyu, karena terkait dengan manasik haji. Nah, kalau kita sudah sepakat mendiskusikan dua jenis dam itu, saya alhamdulillah mendapatkan tuntunan. Intinya apa? Kalau kurban dam boleh, jelas di luar tanah haram boleh. Setahu saya itu sudah kesepakatan. Tapi dam dalam pengertian apa? Pelanggaran manasik haji. Bukan haji loh ya. Tetapi saya khawatir teman-teman Jawa Barat dalam mudzakarah itu tidak membedakan antara dam dengan apa? Haji. Apa ada dasar hukumnya? Ada. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Lumayan, hadisnya cukup panjang. Bukan hanya Anas yang cerita, beberapa sahabat yang lain juga cerita. Ternyata seperti Jabir juga cerita, ternyata disembelih bukan di Mina, bukan di Mekah, tetapi di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu bukan tanah haram, sehingga dam itu boleh disembelih di mana saja, tidak harus di Mekah, tidak harus di Mina. Oh, ternyata apa kasusnya? Sudah sampai Hudaybiyah, Rasul dihadang, tidak boleh melanjutkan ibadah haji. Hukum fikihnya muhsor, terhalang untuk menyelesaikan manasik haji. Niatnya sejak dalam rumah. Talbiyah khususnya mulai dari Bi'ir Ali sudah menentukan ihram ini untuk haji atau untuk umroh. Lah kok di tengah jalan tidak bisa melanjutkan? Bisa karena sakit, bisa karena ada wabah, tapi ini kasusnya memang dihalangi untuk tidak bisa melanjutkan ibadah haji. Oh, kalau begitu ini namanya bukan apa? Hadiyu. Nah, di dalam riwayat itu wa naharul hadiya bil Hudaybiyah. Mereka menyembelih kurban itu di tempat yang namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah bukan Makkah, bukan Mina. Ada teksnya. Maka kalau saya ditanya, boleh Ustaz dam disembelih di Indonesia? Kalau dam, kenapa tidak? Boleh. Dengan catatan ini kurban terkait pelanggaran manasik haji. Tak ketika sana ternyata sakit yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan haji, maka boleh kita itu ketika ihram haji dibarengi dengan persyaratan gitu. Persyaratannya apa? Sampai di mana saya nanti terhalang. Karena dulu saya tidak menyebutkan ketika Mekah dikuasai, itu banyak
orang yang mikir-mikir, jangan-jangan nanti kita dihalangi mereka. Tidak usah takut, ihramnya aja dipersyaratkan. Tahallul saya di tempat Allah menghentikan saya. Akhirnya ketika itu nggak ada masalah ternyata. Bayangan kita ketakutan kalau nanti tidak bisa melanjutkan haji. Tidak apa-apa, namanya persyaratan dalam ihram. Tuh ceritanya. Oh, hadis ini Masya Allah sahih, banyak sekali kodifikatornya, di antaranya Bukhari, Muslim dan sebagainya. Porsinya hadis ini pada kurban apa? Ketemu. Kalau kurban hadiu gimana? Kalau kurban hadiu ada ayatnya. Wa atimul hajja, nyempurnakan hajian dulu, pesan Allah. Karena nanti wujudnya syukuran sukses ibadah haji. Lah menyempurnakan haji itu ditandai apa? Rasul punya otoritas menjelaskan kalau sudah selesai wukuf di Arafah, sehingga hadiu itu seharusnya disembelih setelah wukuf. Nah, kita mempersepsikan lain lagi, dan itu penyembelihannya makin cepat makin bagus. Begitu saya hari ini mengadakan pelanggaran manasik haji, tidak bisa yang namanya tawaf ifadah langsung menyembelih, dah bagus. Tapi kalau haji, pesan Allah, sempurnakan dulu hajimu. Nanti Rasul memberi penjelasan setelah wukuf di Arafah. Inti ibadah haji adalah Arafah. Mau tanggal 10-nya boleh, tanggal 11-nya boleh, tanggal 12-nya boleh, di hari-hari apa? Tasyrik. Di luar hari tasyrik namanya bukan hadiu gitu. Jadi ada aturan gitu. Nggak asal nyembelih selesai, itu waktunya sudah ditentukan. Kalau gitu boleh enggak haji di luar bulan Dzulhijjah? Terus nyembelih kurbannya kapan? Wukuf aja bukan tempatnya yang ditentukan, waktunya juga ditentukan. Kita ingin haji, wukufnya biar tidak desak-desakan dengan orang. Sudah tanggal 15 Dzulhijjah saja, boleh apa tidak? Mau ganti hari ya gak oleh, mau ganti bulan. Itu ceritanya. Ndak bertentangan ini dengan Quran, ndak. Itu ceritanya. Sehingga saya tulis buku bolehkah haji di luar bulan Dzulhijjah, gara-gara mau dipertemukan dengan tokoh jil gitu. Kita ingin diskusi mencari ilmu. Nah, kebetulan kalau ilmu mereka sudah ditulis, sudah saya baca di Jawa Pos gitu. Oh, cara istinbat hukumnya seperti ini. Saya ngerti kalau nanti dipertemukan. Tidak tahu kalau yang disimpan di otaknya, saya belum tahu. Maka perlu diskusi. Itu ceritanya. Famas faisar minal hadi, pesan Allah, wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillahu. Lah tempatnya menyembelih kurban Rasul yang menjelaskan gitu. Jadi enak kalau wahyu disarah dengan wahyu yang lain. Ini namanya tafsir
bil maksur, sesama wahyu. Quran ditafsirkan dengan Quran, Quran ditafsirkan dengan hadis. Muncul tafsir At-Tabari, muncul tafsir Ibnu Katsir. Coraknya nanti adalah maksur karena ada tafsir ilmi, coraknya keilmuan. Ada tafsir sufi, coraknya isyari. Tafsir alusi misalnya, itu ceritanya. Jadi tafsir itu bergantung background yang menafsirkan. Ahli sejarah nanti tafsir bernuansa sejarah. Ahli politik tafsir bernuansa politik. Itu namanya makul, dengan pemikiran. Rasul menjelaskan, nanti ada di dalam hadis Jabir. Waduh, hadis Jabir ini ada kira-kira 36 halaman. Wah, gitu. Sampai ada sebuah buku sifat hajatin Nabi, itu hanya mengambil riwayat Jabir. Kenapa? Karena Jabir ini yang dipercayai oleh Rasul, nuntun untanya Rasul ketika pelaksanaan haji wada. Tahu detail-detail manasik hajinya Rasul, walaupun nanti estafet diganti fadl ketika di Arafah. Kakaknya Ibnu Abbas, anaknya Abbas, Fadl bin Abbas, dari Arafah dituntun, di tengah jalan menuju Musdalifah ketemu cewek gitu, dipelototin enggak oleh Fadl? Eman banget. Tidak boleh waktu haji menggunakan cadar. Sama dengan sholat, waktu sholat boleh menggunakan cadar? Tidak boleh, harus dilepas cadarnya. Nah, karena kelihatan dingun oleh saya, lihat ya lihat, aja undang gitu. Tanya, ya Rasul, ibu saya nazar untuk pergi haji, keburu wafat. Gimana ya Rasul, boleh saya menghajikan untuk ibu saya? Kan begitu dialog dengan Rasul. Nanti ada kajian khusus namanya badal haji. Setiap masalah yang memungkinkan untuk didokumentasikan selalu saya dokumentasikan. Alhamdulillah, untuk per bab saja sudah sampai buku 115 kalau nggak salah, dan hampir setiap minggu tambah satu, tergantung pertanyaan. Nah, yang saya sampaikan sekarang ini belum jadi buku, masih cari merikut informasi, karena ini saya anggap hal yang baru bagi saya gitu. Kalau menurut hadis, dengan hadis yang panjang tidak mungkin saya bacakan seluruhnya, Pak. Ketika Rasul menyembelih, waqala wa hadza manhar, sambil menunjuk Jabal Kurban di Mina. Nah, mudah-mudahan jamaah haji punya pengalaman ngerti mana sih Jabal Kurban itu di Mina. Kalau saya karung ikut ke peternakan kurban, pilih unta yang mana yang bagus, yang besar, yang layak untuk disembelih. Kalau sudah dapat, saya yang akan komunikasi dengan penjualnya gitu. Insya Allah kalau pandai komunikasi, harganya bisa ditekan, harganya lebih murah. Itu ceritanya. Wa mina kullaha manhar.
Setelah Rasul bilang saya menyembelih kurban nahar, kurban terkait haji ini di sini ini di Jabal Kurban di Mina. Tapi seluruh Mina kawasan boleh untuk menyembelih kurban. Kurban apa ini, Pak? Hadi. Dan juga boleh. Masa pelanggarannya waktu manasik nyembelihnya keluar? Enggak, ya boleh. Tapi tidak harus kalau dam itu di tanah haram. Terbukti Rasul juga nyembelih di Hudaybiyah. Nah, ketika menyembelih yang namanya hadiu, Rasul dawuh, saya menyembelih kurban di tempat ini, di Jabal Kurban ini, dan seluruh area Mina tempat menyembelih kurban. Ini otoritas Rasul untuk menjelaskan firman Allah, tempat kurban terkait haji itu di mana. Itu dulu, nanti boleh apa tidak fikih. Nah, sekarang hadisnya dulu. Kemudian ada hadis lagi Jabir juga, sama cara memahaminya. Ini rangkaian hadis Jabir, tapi mohon maaf, riwayat dari A berbeda dengan riwayat dari B. Ada yang saling melengkapi, sehingga sama-sama dari Jabir. Sebentar, itu muridnya Jabir itu siapa saja? Apa redaksinya sama semua atau ada perbedaan? Ini yang bikin jelimet. Kalau sekedar tahrir itu dikeluarkan fulan di kitab ini juz enak, tapi studi matan memperbandingkan. Kenapa? Ziyadatus thiqah maqbulah, munculnya tambahan dari perawi kredibel bisa diterima. Oh, kalau gitu tidak semua perawi punya kadar hafalan yang sama. Dengan merekrut sekian banyak riwayat, informasi Rasul jadi lebih sempurna. Saya tandai dengan tanda kurung, wafi riwayatin. Ini tidak cukup dengan hanya satu kodifikasi. Diupayakan seperti itu, ya tentu dengan keterbatasan perpustakaan. Nanti kalau punya perpustakaan yang lebih lengkap, ditinjau kembali, tidak ada masalah. Lahir generasi ingin ngoreksi, harus siap menambah, mengurangi, monggo. Nah, akhirnya apa? Qala Rasul, hari Arafah. Di mana Rasul menunjukkan? Di Wadil Aqiq. Dari mana tahu? Dari riwayat yang lain. Maka keliru pikiran kita ini. Waduh, ada Jabal Rahmah yang katanya Masya Allah ceritanya. Lah timbangani wukuf di Wadil Aqiq mendingan di gunung. Sehingga kalau musim haji itu gunung bukan tampak batu, tampak kepala manusia. Dan kok ada jamaah Indonesia ikut-ikutan? Iya, kalau jamaah Afrika kepanasan sekian hari menter, jamaah Indonesia wis gak sarapan, ngeliur, innalillahi wa inna. Jadi itu beribadat bukan pakai tuntunan, tapi pakai pemikiran. Maka kalau terjadi sesuatu jangan disalahkan syariatnya. Syariatlah kita yang keliru di dalam menjalankan syariat. Dampaknya tidak masalah. Tapi kata Rasul, waqaftu hauna bi Arafah. Saya wukufnya di tempat ini, di Arafah ini. Wa Arafah kullaha mauqif. Redaksinya sama.
Kalau kurban, saya kurban di sini. Mina Makkah, tempat untuk menyembelih kurban. Saya wukuf di sini. Seluruh area Arafah boleh dijadikan tempat wukuf, kan sama ya Pak. Maka nanti mohon maaf konsekuensinya, kalau menyembelih haji boleh di luar Mina, kalau gitu wukuf boleh kok di Gunung Tengger. Nah, daripada sana capek-capek, panas-panas, banyak orang, apalagi Indonesia, tempatnya paling pojok lagi. Nah, karena Indonesia itu heran, pemerintah Saudi itu selalu mentil sabar. Ditempatkan paling pojok, sabar. Hotelnya paling jauh, sabar. Enak sama Indonesia. Katanya orang sudah hajinya lebih mahal, tempatnya nggak lebih enak. Ya karena kita memang diajari untuk minum apa? Bil sabar. Innallaha ma'as sabirin, gak usah nuntut hak. Itu ceritanya. Itu konsekuensi, Pak. Kalau kita punya pemikiran, boleh dong nyembelih haji di luar Mina, di luar Makkah. Kenapa? Nanti untuk haji Rasul menjelaskan. Sama dengan Rasul wukuf saya di sini. Seluruh Arafah tempat yang layak untuk wukuf. Itu yang menjadi permasalahan akademik begitu. Nah, itu ceritanya. Adapun tempat menyembelih kurban yang dicerahkan oleh Rasul, wa kullu fijaji Makkah tariq, adalah tempat boleh menyembelih kurban. Itu penjelasan langsung dari Rasul. Kalau hukum syariatnya seperti itu. Kalau hukum fikihnya gimana? Beda, Pak. Hukum itu kan bisa berubah. Al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adaman. Nih, al-hukmu ini kaidah. Yaduru, berputar. Ma'al illa, berkenaan dengan illa. Saya terjemahkan kasarannya sebab musabab lah. Wujudan wa adaman. Ada ndak sebab musababnya atau tidak ada? Babi itu halal atau haram, Pak? Haram, teksnya haram, syariatnya haram, selesai udah. Tapi ketika ada sebab musabab, tidak ada yang dikonsumsi kecuali babi, boleh enggak, Pak? Boleh, berubah gitu loh, Pak. Itu fikih namanya, Pak. Kalau syariatnya enggak boleh. Lah kebetulan adik kita ini model syariat, selalu model syariat, Pak. Maka selalu dicontohkan oleh Rasul apa tidak, begitu, Pak. Oh, kayak nggak ada contohkan bid'ah, selesai wis. Gak repot-repot wis. Fikih lain, istinbat hukum itu punya keilmuan. Sama dengan saf wanita, sebaik-baik saf wanita ada di belakang. Lah kok ada batas gini? Siapa yang ngasih batas gini, Pak? Takbir ya, Pak ya. Nyambung enggak kira-kira sana dengan sini, Pak? Ibu bisa melihat saya apa tidak? Nah, berarti enggak nyambung loh, Pak. Kalau enggak nyambung enggak boleh, Pak. Nanti imam sujud tilawah, sana rukuk, Pak. Nanti imam melanjutkan Allahu Akbar, sana Rabbana, Pak. Begitu imam melanjutkan bacaannya, sana komentar, "Loh kok macam mana?" Nunduk, Pak.
Iya, diupayakan tetap bisa nyambung, Mbak. Caranya gimana? Dibuatkan kaca riben, Mbak. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Kapok. Nah, kalau sudah didesain ini terjadi perubahan, hilang. Maka soft wanita terdepan atau terbelakang, Pak? Terdepan, Pak. Itu hukum fikih namanya. Aja ngotot. Dalilnya itu pokoknya sebaik-baik soft wanita di belakang. Itu beda. Masjidil Haram itu kan diseket sisi sayap kanan khusus untuk wanita. Mereka yang datang pertama kali di belakang atau di depan, Pak? Di depan. Itu ceritanya ya, karena dia membawa pola dakwah model syariat murni, sering benturan ini, Pak. Ini namanya potensi adu domba. Sudah didoktrin model syariah, didoktrin yang paling benar, wassalam sudah. Berarti selain saya keliru semua itu. Itu ada potensi untuk adu domba. Dulu mau ngaji bersama, sekarang sudah tidak mau. Dulu mau jamaah bersama, belum punya masjid. Kalau sudah punya masjid, tidak mau lagi. Repot, Pak. Tuh, saya sebagai orang Yahudi akan saya pecah belah lagi. Di Indonesia sudah ada berapa Muhammad itu? Ada Muhammad Muhammadiyah, Muhammad NU, Muhammad Persis, Muhammad Darul Hadis, Muhammad HTI, Muhammad Salafi. Ada lagi nanti Muhammad Zainuddiniyah. Pecah lagi. Teori divided and imbarat. Maksud kita kalau kita beda, ayo diskusi. Enggak usah. Bukan gurunya enggak mau ngaji. Ya Allah. Kalau keliru orang lain, ayo kita beri nasihat. Jangan-jangan kita yang salah sendiri. Itu ceritanya. Masya Allah. Nah, begitu yang namanya fikih itu. Wilayah untuk memahami istinbat hukum, punya kaidah, enggak sembarang orang. Saya bukan ahlinya. Maka kalau saya ditanya fikih, saya berupaya menghindar, Pak. Nanti kalau memaksakan diri, jangan-jangan keliru istinbat hukum lah ya. Lebih baik saya hanya memberi wacana. Tuh, hukumnya gimana? Coba teman, syariatnya kan sudah jelas. Penyembelihan haji itu lokasinya sudah ditentukan oleh Rasul. Sama dengan wukuf, lokasinya sudah ditentukan oleh Rasul. Kira-kira kita ingin dengan istinbat hukum yang lain itu bisa enggak? Nah itu yang perlu diskusi. Muncul wacana macam-macam, Mbak. Nah, saya dapatkan dari diskusi, dari telepon, oh ada unsur masyaqqah, Ustaz. Kalau kita menyembelih kurban di sana itu ada unsur kesulitan. Ada lagi unsur efisiensi, mendingan kita sembelih di Indonesia. Ada lagi demi efektivitas. Ada lagi untuk ketahanan pangan. Ada lagi untuk kepentingan sosial. Ada dua lagi tapi tidak saya tulis, Pak. Yang sampai ke saya. Satu, di sana mubadir. Loh iya, Pak. Enggak saya tulis. Yang kedua, enggak transparan, enggak saya tulis, Pak. Kan menurut Anda gitu. Setelah saya ajak diskusi, ada syariat Islam yang mengajarkan mubadir? Tidak ada. Na'udzubillahi min dzalik.
Ada yang tidak transparan, banyak. Itu kan oknum. Kalau sampai mau jujur, katakanlah ingin hadir, bayar ke bank Rajihi, wah transparan banget. Akan dapat laporan, korban Anda berupa ini, disembelih di sini, didistribusikan ke sini, lengkap dengan potretnya. Transparan banget, Pak. Sampai ada jamaah itu yang bilang, Ustaz, saya daripada ikut kelompok saya mendingan bayar. Kenapa? Ragu saya. Itu kan oknum. Itu oknum karena yang namanya dam itu jadi, mohon maaf Pak, yang namanya bisnis, Pak. Iya, saya dulu bisnisnya dam, Pak. Dulu, Pak. Tapi yang syar'i, Pak. Gimana bisnisnya? Unta itu jarang, Pak, disembelih itu. Siapa yang mau makan daging unta? Lebih enak daging kuda, Pak, daripada daging unta. Seratnya lebih kasar. Tapi kalau pandai masak, lain, Pak. Lain. Saya menikmati makan daging unta itu ketika teman-teman mengadakan walimah. Saya tanya, daging apa? Unta. Enak, Pak. Kalau nggak pandai masak, sampai kena baunya aja nggak belak sampai. Iya, itu ceritanya. Sehingga harga unta itu murah, Pak. Di luar musim haji, pengalaman saya hanya senilai 4 ekor kambing, Pak. Bahkan 5 ekor lah. Nanti di musim haji nilainya 7 ekor. Berarti dapat untung berapa, Pak? 2. Itu 1 ekornya. Lah kalau saya punya 1000 ekor, kan bisa untuk biaya kami lagi, Pak. Itu bisnis yang salah. Wah, mereka siap ngingus sampai penyembelihan. Itu ceritanya. Tapi bisnis yang, mohon maaf, yang tidak benar. Saya membawa 100 jamaah, hanya saya sembelihkan 50 misalnya gitu. Kira-kira dosa enggak, Pak? Ya dosa banget. Sama enggak takut dosa, Pak? Alah, nanti ke Mekah tawaf 7 keliling luntur ngono hari, Pak. Lo kayak Indonesia aja. Dosa apapun ziarah wali 5 luntur sudah. Ya Allah, itu ceritanya. Masya Allah. Itu benar ada unsur Allah. Itu kan yang oknum. Kalau memang resmi harus transparan. Itu ceritanya. Jadi urusan transparan jangan disamakan dengan oknum. Oknum ini yang harus diselesaikan. Gitu, Pak, solusinya. Nah, yang kedua mubadzir, karena sampai belum pernah tahu gitu loh. Berapa tahun sudah mereka mengelola, Pak. Kenapa? Distribusinya tidak harus untuk orang Mekah, Pak. Rasul aja membawa hadiahnya ke Madinah, ada dalilnya. Boleh didistribusikan ke mancanegara. Uji coba, sampai menyembelih hadiu di mana saja di Mekah pokoknya, entah di jalan, entah di apa, sampai kita ini goni, besok sampai kembali ke situ, habis sudah, Pak. Nggak hanya dagingnya, tempatnya pun steril, Pak. Ini bahaya, bekas darah yang tidak disteril, dimasukkan ke dalam sahanat pilihan pendingin itu, Pak. Baru dijal-jal nanti dimasukkan ke yang namanya plastik bio yang bisa tahan lama. Nggak usah dimasukkan freezer, masukkan kulkas saja sudah aman. Tergantung nanti negara mana yang mengajukan proposal. Dikirim ke Uganda, dikirim ke Nigeria, dikirim ke Bangladesh. Tidak ada syariat mengajarkan mubadzir, itu tidak ada.
Maka kalau bicara efisiensi, lebih efisien ditangani panitia sana, Pak. Tinggal kita aja ngajukan proposal. Tolonglah Indonesia supaya diberi pembagian. Wah, paling akeh, Pak. Wong jamaah haji Indonesia itu paling banyak, Pak. Berani kita membuat proposal, Pak? Kawani, Pak. Kenapa? Kita sudah mengklaim swasembada pangan. Lah kok njaluk? Ditaruh di mana wajah saya, Pak? Nanti kalau saya njaluk, saya kena korban gate, lengser lagi saya. Itu problem, ya. Kalau demi efisiensi sekali ngajukan proposal selesai, insyaallah. Kemudian kita ngajukan proposal, kasus lagi, Pak. Sampai di Indonesia sekian juta kontainer, kira-kira yang menikmati siapa, Pak? Padahal untuk hadiu hanya untuk orang miskin, Pak. Ada ketentuannya dalam surat Al-Hajj ayat 36, surat Al-Hajj ayat 28. Wa atimul ba'isal fakir, nilainya sedekah. Maka kepada Ali sedekahkan seluruhnya. Ini kurban hadiu. Kalau kurban udhiyah lain. Seingat saya takmir sini ngirimi saya hadiu ya, Pak. Oh, udhiyah ya, Pak ya. Iya kan, karena banyak sekali takmir yang ngirim itu, saya tidak tahu. Sampai setengah freezer itu, Pak. Bu, ya dikasihkan yang lain gitu loh, Pak. Alhamdulillah, Pak. Hari pertama saja saya bikin bakso, Pak. Sekampung menikmati, Pak. Jumat kemarin, biasanya Jumat berkah, ganti masakan, Pak. Rawon, Pak. Wis sak kampung melo mangan. Durung tek sama sekarang, Pak. Kan boleh iddikhar dalam batas yang tidak ditentukan. Ada riwayat hanya 1 tahun, sayang bermasalah, Pak. Itu ceritanya, sehingga diteknologikan, dikemas menjadi bakso, dikemas menjadi rendang, dikemas lagi menjadi apa, Pak? Kornet, sehingga bisa untuk bertahun-tahun. Saya tanya, expirednya berapa? 3 bulan lebih, Ustaz. Bisa 3 tahun. Loh kok bisa? Masukkan freezer terus, Ustaz. Perasaanku nggak dimasak-masak. Sehingga slogannya memperlama fungsi kurban. Dan sedang ditulis kaitan yang namanya udhiyah ini dengan ketahanan pangan. Itu ceritanya. Nanti ada ayat yang 36, ini bukan 36, keliru, 28. Yang 36 Allah sudah mengatakan wa atimu al-qani wal muqtar. Ini distribusinya. Al-qani orang miskin punya qanaah, tidak minta-minta, kasih dia. Wal muqtar sudah miskin, ngelibet, kasih dia. Nilainya sedekah, Pak. Kalau udhiyah, enggak, kebersamaan. Yang kaya diberi boleh apa tidak, Pak? Boleh. Kok nanti samakan? Akhirnya yang banyak mendapatkan jangan-jangan anggota DPR nanti, Pak. Masya Allah, itu problem, Pak. Problem yang namanya permasalahan kurban dengan beragam masalahnya. Maka nanti izinkan saya punya otoritas untuk bikin proposal. Nah, kalau saya sekarang proposal ya gak digubris, Pak. Setidaknya lah saya kalau sudah jadi presiden, insya Allah didengar, Pak. Setidaknya lah. Mudah-mudahan nanti saya janji akan amanat, akan saya serahkan ini kepada yang betul-betul berhak dengan laporan sepenuhnya, sehingga
Mereka yakin tahun depan gak usah proposal dikasih mana gitu. Ceritanya begitu. Jadi kalau bicara tentang sebab musabab, misalnya mubadir, bukan pada tempatnya. Sebab musabab itu katakanlah apa tadi Pak? Itu bukan wadahnya. Sekarang masyarakat. Oh, yang jalani mereka kok kita yang bilang masyarakat. Tanyakan kepada mereka, kalian menolak kami masyarakat apa enggak? Gitu loh dulu Pak. Jangan kita yang menilai. Kalau efisiensi, mudah-mudahan mereka lebih efisiensi. Efektivitas, mudah-mudahan lebih efisiensi. Kak mikir yang mulai sudah serahkan kepada panitia mereka. Ketahanan pangan mengada-ada gitu. Kepentingan sosial nanti dulu, sosial yang nah kita cari Pak. Ilah nanti kalau ketemu mudah-mudahan bisa merubah hukum yang asalnya syariatnya di Mina, di Mekah, bisa di tempat yang lain. Ayo golek dengan pemikiran, dengan apa, siapa tahu nanti kalau sepakat Pak, Indonesia luar biasa. Coba satu orang senilai 7 juta, kalikan 210 juta, triliunan Pak. Itu aset dari umat Islam. Mudah-mudahan nanti nggak untuk nyauri utang Pak. Ini bukan sasarannya untuk nyauri utang. Itulah ceritanya. Memang kalau kita kehilangan kepercayaan itu sulit Pak. Sulit. Kalau kita mendapatkan kepercayaan, nggak usah utang aja diutangi Pak. Insyaallah. Jadi mari kita diskusikan terus supaya hati-hati ketika syariatnya begini merubah hukum, harus ada alasan sebab musabab yang memungkinkan untuk mengalihkan satu hukum ke hukum yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.